Animal Farm, karya George Orwell, diterjemahkan oleh Bakdi Sumanto. Bab 2. 3 malam kemudian, si Tua Major meninggal dengan tenang pada saat tidur. Jenazahnya dikuburkan di kaki kebun buah-buahan. Ini terjadi pada awal Maret. Selama 3 bulan ke depan sesudah itu, ada banyak kegiatan rahasia. Pidato Major telah memberi pandangan hidup baru yang komplit pada para binatang yang lebih cerdas di peternakan itu. Mereka tidak tahu kapan pemberontakan yang diramalkan oleh Major akan terjadi. Mereka tidak punya alasan berpikir kalau pemberontakan itu bisa terjadi dalam kurun waktu ketika mereka masih hidup. Tetapi mereka bisa melihat dengan jelas bahwa tugas merekalah untuk bersiap-siap menghadapinya. Pekerjaan mengajar dan mengorganisasi yang lainnya secara alamiah jatuh pada para babi, yang secara umum dikenal sebagai binatang yang paling cerdas. Yang unggul di antaranya adalah 2 ekor babi bernama Snowball dan Napoleon, yang oleh Pak Jones diternakan untuk dijual. Napoleon adalah seekor babi Berkshire yang berpenampilan agak garang, satu-satunya Berkshire di peternakan itu. Tidak banyak bicara, tetapi dikenal sering menuruti kemauannya sendiri. Snowball lebih bersemangat dibandingkan Napoleon, lebih cepat dalam berbicara dan suka menemukan hal baru, tetapi dianggap tidak memiliki kedalam karakter. Semua babi jantan dalam peternakan itu adalah babi potong. Yang terkenal di antara mereka seekor babi kecil gemuk bernama Squealer. Pipinya amat bulat, matanya berkedip-kedip, gerakannya gesit dan suaranya melengking. Ia adalah pembicara yang cerdas, dan kalau ia sedang berdebat soal pelik, pembicaraannya selalu bisa melompat sana dan lompat sini dengan lincah. Sementara ekornya bergerak-gerak cepat ikut meyakinkan. Yang lain bilang bahwa Squealer bisa mengubah hitam menjadi putih. Ketiga babi itu telah mengelaborasikan ajaran si Tua Major ke dalam suatu sistem pemikiran yang komplit, yang kemudian mereka beri nama binatangisme. Beberapa malam dalam seminggu, setelah Pak Jones tertidur, mereka mengadakan pertemuan rahasia di peternakan itu dan menjelaskan prinsip-prinsip binatangisme itu pada anggota lain. Pada awalnya, mereka menjumpai banyak kebodohan dan sikap apatis. Beberapa binatang bicara tentang tugas kesetiaan kepada Pak Jones, yang mereka sebut Tuan, atau membuat pernyataan elementer. Misalnya, Pak Jones memberi kita makan. Kalau ia pergi, kita semua akan mati kelaparan. Yang lain bertanya seperti, kenapa kita merepotkan apa yang terjadi sesudah kita mati? Atau, kalau toh pemberontakan itu terjadi, apa bedanya kita mengusahakannya atau tidak? Dan para babi sulit sekali membuat mereka melihat bahwa ini semua bertentangan dengan semangat binatangisme. Pertanyaan paling tolol diajukan oleh Molly, anak kuda berwarna putih. Pertanyaan pertama yang ia tanyakan pada Snowball adalah, apakah masih akan ada gula setelah pemberontakan? Tidak ada, kata Snowball tegas. Kita tak punya rencana membuat gula di peternakan ini. Di samping itu, kamu juga tak butuh gula. Kamu bisa makan OAT dan jerami sepuasmu. Apakah aku masih akan diperkenankan mengenakan pita di bulu tengkukku? Tanya Molly. Kamerad, kata Snowball. Pita yang sangat kamu puja itu adalah tanda perbudakan. Tidak bisakah kamu paham bahwa kemerdekaan jauh lebih berharga daripada pitamu itu? Molly setuju. Tetapi tampaknya ia belum teryakinkan. Babi-babi itu bahkan harus melakukan perjuangan melawan tipuan-tipuan yang dilontarkan oleh Moses. Gagak jinak itu. Moses yang sebenarnya binatang kesayangan Pak Jones adalah mata-mata dan tukang lapor. Tetapi ia juga seorang jagoan ngomong. Ia menyatakan bahwa dirinya mengetahui keberadaan sebuah negeri misterius
bernama Gunung Permen Gula. Gunung inilah tujuan terakhir ketika binatang-binatang itu mati. Letaknya jauh di langit, sedikit lebih tinggi ketimbang mega-mega, kata Moses. Di Gunung Permen Gula itu 7 hari dalam sepekan adalah minggu. Cengkih berbuah sepanjang tahun, dan gumpalan gula dan roti biji rami tumbuh merambat di pagar. Binatang-binatang membenci Moses, sebab ia hanya banyak ngomong, tetapi tidak bekerja. Namun, beberapa di antara mereka percaya tentang Gunung Permen Gula, dan babi-babi berjuang keras meyakinkan binatang lainnya bahwa tak ada tempat seperti itu. Pengikut mereka yang paling setia adalah 2 ekor kuda penarik kereta, Boxer dan Clover. 2 binatang itu amat sangat kesulitan memikirkan apapun untuk diri mereka sendiri. Tetapi karena sudah menerima para babi sebagai guru, mereka menyerap apa saja yang diberitahukan pada mereka dan menyampaikan pada binatang lainnya dengan argumentasi sederhana. Mereka selalu hadir dalam pertemuan rahasia di lumbung itu dan memimpin lagu binatang Inggris, yang dengan itu pertemuan tersebut biasanya ditutup. Sekarang, ternyata pemberontakan itu terjadi jauh lebih awal dan lebih mudah daripada yang dibayangkan binatang-binatang itu. Pada tahun-tahun lalu, meskipun seorang majikan yang keras, Pak Jones adalah seorang petani yang cakap. Tetapi akhir-akhir ini ia jatuh ke dalam tindak kejahatan. Ia menjadi seorang yang keras hati dan tidak berperasaan semenjak kehilangan banyak uang setelah gagal dalam sebuah perkara hukum. Kemudian menjadi peminum lebih dari yang ia butuhkan. Seharian ia bermalas-malasan di kursi Windsor di dapur, membaca koran, minum, dan sesekali memberi Moses remah roti yang dicelup bir. Karyawannya malas dan tidak jujur. Ladangnya pun penuh dengan semak belukar. Atap rumahnya butuh diperbaiki, pagarnya diabaikan, dan binatang-binatangnya kurang makan. Maka datanglah bulan Juni dan jerami hampir siap dipotong. Menjelang tengah musim, yang jatuh pada Sabtu, Pak Jones pergi ke Willingdon dan mabuk-mabukan di Red Lion, sehingga ia tidak bisa kembali hingga tengah hari Minggu siang. Para karyawannya sudah memerah susu pagi-pagi dan berburu terwelu tanpa repot-repot memberi makan binatang-binatang. Ketika Pak Jones kembali, ia segera pergi tidur di sofa kamar tamu dan menutup wajahnya dengan koran News of the World. Sehingga saat malam tiba, binatang-binatang itu belum mendapatkan makan. Akhirnya mereka tidak tahan. Salah seekor sapi mendobrak pintu lumbung jerami dengan tanduknya dan semua binatang mulai melahap jerami di lumbung penyimpanan itu. Mendengar gedoran pintu, Pak Jones bangun. Sesaat kemudian, ia dan 4 orang karyawannya berada di lumbung jerami sambil membawa cemeti yang dilecutkan ke segala arah. Lecutan-lecutan itu lebih keras daripada yang bisa ditahan binatang-binatang itu. Meski tanpa rencana sebelumnya, binatang-binatang itu berbarengan meloncat ke arah para pelecut itu. Tiba-tiba saja, Pak Jones dan orang-orangnya merasa dipukul dan ditendang dari segala arah. Situasinya sudah di luar kendali mereka. Mereka belum pernah melihat binatang-binatang bertindak seperti ini. Kemarahan makhluk-makhluk yang biasa diperlakukan dengan tidak semestinya dan dirangkat semau mereka itu kini berbalik membuat Pak Jones dan orang-orangnya amat ketakutan. Hanya 1-2 menit kemudian, mereka merasa tidak perlu membela diri lagi dan memilih melarikan diri. 1 menit kemudian, mereka melarikan diri dengan kereta rel menuju jalan besar. Binatang-binatang itu terus mengejarnya dengan penuh kemenangan. Bu Jones melihat keluar jendela dan menyaksikan apa yang sedang berlangsung. Segera ia meraih beberapa barang miliknya dan memasukkannya ke tas karpet, dan keluar dari peternakan itu melalui jalan lain. Moses meloncat ke tenggerennya dan berkauk-kauk keras. Sementara itu, para binatang mengejar Jones dan orang-orangnya di jalan dan membanting pintu regol yang terbuat dari 5 batang besi. Demikianlah sebelum binatang-binatang itu paham
pemberontakan sudah terjadi dengan sukses. Jones disingkirkan dan peternakan manor menjadi milik binatang-binatang itu. Selama beberapa menit pertama, binatang-binatang itu hampir tak percaya pada nasib mereka yang semujur itu. Tindakan pertama adalah mencongklangkan tubuh mengelilingi peternakan itu untuk memeriksa bahwa tidak ada lagi manusia yang sembunyi. Kemudian mereka kembali ke rumah peternakan itu dan membersihkan sisa-sisa pemerintahan Jones yang sangat mereka benci. Kamar penyimpanan tali-tali kekang di bagian paling belakang kandang kuda itu diterjang sampai terbuka. Kekang gurdi, cincin hidung, rantai anjing, pisau kejam yang sering digunakan Pak Jones menyembelih babi, dan anak-anak kambing atau sapi dicemplungkan semua ke dalam sumur. Tali kekang, tali leher kuda dan penutup mata, kantong hidung yang memalukan, dilempar ke dalam api pembakar sampah yang membara di halaman. Demikian juga cemeti-cemeti. Semua binatang bergembira ketika melihat cemeti-cemeti dilempar ke dalam nyala api. Snowball juga melempar pita yang biasa digunakan untuk menghias surai, dan ekor sebagai hiasan pada hari pasaran ke dalam nyala api. Pita, katanya, harus dipertimbangkan sebagai pakaian yang menjadi ciri umat manusia. Semua binatang harus telanjang bulat. Tatkala Boxer mendengar hal ini, ia mengambil topi jerami kecil yang biasa ia pakai pada musim panas untuk mengusir nyamuk yang mengganggu telinganya dan mencemplungkannya ke dalam kobaran api bersama barang lainnya. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka menghancurkan apa saja yang mengingatkan mereka kepada Pak Jones. Napoleon kemudian mengajak mereka kembali ke lumbung makanan. Membagikan jagung sebanyak 2 kali jatah biasanya pada setiap binatang, dan masing-masing 2 biskuit bagi 2 ekor anjing. Kemudian mereka menyanyi binatang Inggris yang diulang-ulang sampai 7 kali. Setelah itu, mereka istirahat dan tidur seakan-akan mereka tidak pernah tidur sebelumnya. Akan tetapi, mereka bangun pada waktu subuh seperti biasanya. Dan karena tiba-tiba teringat peristiwa penuh kepahlawanan yang baru saja terjadi, mereka keluar bersama-sama ke padang rumput. Tidak jauh dari padang rumput itu, ada bukit yang dari situ mereka bisa memandang hampir seluruh area peternakan. Para binatang bergegas menuju puncak bukit itu dan menatap sekeliling pada saat pagi yang bening. Ya, semua itu milik mereka. Apa saja yang bisa mereka lihat adalah milik mereka. Di dalam kemabukan pikiran itu, mereka meloncat berputar-putar seakan mereka melemparkan diri ke udara dengan kegembiraan yang memuncak. Mereka bergulung-gulung dalam embun, mereka memangkas sesuap penuh rumput manis musim panas, mereka menyepak ke atas gumpalan tanah hitam, dan mengendus baunya yang harum. Kemudian, mereka melakukan tur pemeriksaan seluruh peternakan, dan melakukan survei dengan kekaguman yang tak terucap. Tanah bajakan, ladang jerami, kebun buah-buahan, kolam, semak-semak, seakan-akan mereka belum pernah melihat semua itu sebelumnya. Bahkan, sekarang mereka hampir tak percaya bahwa semua itu adalah milik mereka. Kemudian, mereka berbaris kembali ke rumah peternakan itu, dan berhenti dalam keheningan di luar pintu rumah peternakan itu. Semua yang ada di sana milik mereka juga, tetapi mereka tidak berani masuk. Namun, beberapa saat kemudian, Snowball dan Napoleon menobrak pintu dengan pundaknya dan binatang-binatang itu masuk satu demi satu. Berjalan dengan sangat hati-hati karena takut mengganggu apa saja. Mereka berjingkat dari kamar ke kamar, takut bicara keras. Maka mereka saling berbisik dan menatap benda-benda mewah yang menakjubkan dengan penuh kekaguman. Di tempat tidur ada tilam bulu, cermin, sofa dari rambut kuda, karpet dari Brussels, litografi Ratu Victoria di atas gantungan mantel di kamar tamu. Mereka baru saja turun dari lantai atas ketika menyadari bahwa Molly tidak ada. Ketika kembali, yang lainnya menemukan Molly masih berada di kamar tidur yang paling bagus. Ia telah mengambil pita dari meja rias Bu Jones,
dan menempelkannya pada bahunya dan mengagumi dirinya di depan cermin dengan cara yang tolol. Binatang lain menghardiknya dengan keras, dan mereka pergi keluar. Beberapa kilo daging babi yang sudah diasinkan dan digantung di dapur diambil untuk dikubur. Tong-tong tempat bir di lumbung bir ditabrak sampai pecah dengan tendangan boxer dan kukunya. Barang-barang lainnya di kamar itu tidak disentuh. Ada satu kesepakatan bersama yang dicapai bahwa rumah peternakan itu akan dijadikan museum. Semua setuju bahwa tidak seekor binatang pun boleh tinggal di dalam rumah itu. Waktu sarapan tiba, dan kemudian Snowball dan Napoleon memanggil mereka bersama lagi. "Kamerad," kata Snowball. "Sekarang sudah 6:30 dan kita akan menghadapi hari yang panjang. Hari ini kita mulai dengan menuai jerami. Tetapi ada satu soal yang mesti kita pecahkan dulu." Babi-babi itu mengungkapkan bahwa selama 3 bulan belakangan ini mereka belajar membaca dan menulis dari buku ejaan lama milik anak-anak Pak Jones, yang sudah dilempar ke tumpukan sampah. Napoleon disuruh mengambil beberapa ember cat hitam dan putih dan pergi ke pintu gerbang 5 palang yang mengarah ke jalan besar. Kemudian, Snowball, karena ia memang terbaik dalam bidang menulis, menaruh kuas di antara 2 buku jari kakinya, menyapu dengan cat kata "Peternakan Manor" pada palang teratas gerbang itu, dan menggantinya dengan kata "Peternakan Binatang". Inilah nama peternakan itu mulai dari sekarang, dan seterusnya. Sesudah itu, mereka pergi kembali ke rumah peternakan tempat Snowball dan Napoleon mengambil tangga yang kemudian mereka taruh di tembok belakang peternakan besar itu. Mereka menjelaskan bahwa setelah belajar selama 3 bulan terakhir, babi-babi itu sudah berhasil memperpendek prinsip binatangisme menjadi 7 perintah. 7 perintah ini akan diprasastikan di dinding. Mereka akan membentuk suatu undang-undang yang tak bisa diubah dan harus dipatuhi seluruh penghuni peternakan binatang selama-lamanya. Dengan susah payah, karena tidak mudah bagi seekor babi menjaga keseimbangan tubuhnya di atas tangga. Snowball memanjat dan mulai bekerja. Dengan Squealer yang 5 anak tangga di bawahnya memegangi ember cat. Perintah itu ditulis pada tembok yang dilepas dengan huruf-huruf besar yang bisa dibaca dari jarak 27 meter. Isinya sebagai berikut. 7 perintah. 1. Apapun yang berjalan dengan 2 kaki adalah musuh. 2. Apapun yang berjalan dengan 4 kaki dan bersayap adalah teman. 3. Tak seekor binatang pun boleh mengenakan pakaian. 4. Tak seekor binatang pun boleh tidur di ranjang. 5. Tak seekor binatang pun boleh minum alkohol. 6. Tak seekor binatang pun boleh membunuh binatang lain. 7. Semua binatang setara. 7 perintah itu ditulis dengan rapi kecuali kata teman yang tertulis tamen dan 1 huruf S tertulis terbalik. Tetapi secara keseluruhan penulisannya benar. Snowball membacanya keras-keras supaya binatang lain bisa mendengarnya. Semua binatang mengangguk dan memberikan persetujuan penuh. Dan yang paling cerdas langsung hafal. "Sekarang, kamerad," kata Snowball sambil melempar kuas. "Kita ke padang agar bisa panen lebih cepat daripada si Jones dan orang-orangnya." Akan tetapi, pada saat itu 3 ekor sapi yang tampaknya gelisah sejak beberapa waktu lalu melenguh kuat-kuat. Mereka tidak diperas selama 24 jam dan ambing mereka sudah hampir meledak. Setelah berpikir sejenak, babi-babi disuruh mengambil ember dan memerah sapi-sapi dengan sukses, karena pemerah susu itu sudah terampil melakukan tugas ini. Maka segera ada 5 ember susu berbusa yang dipandang binatang-binatang itu dengan penuh minat. "Susu ini mau kita apakan?" teriak seekor binatang. "Jones biasanya mencampur sedikit susu dalam pakan kita," kata salah seekor ayam betina. "Tidak masalah dengan susu ini, kamerad," teriak Napoleon menempatkan diri di depan ember-ember susu itu. "Ini akan kita pikirkan juga. Panenan jauh lebih penting. Kamerad Snowball akan memimpin kita. Aku akan segera menyusul. Ayo cepat, kamerad, jerami menanti kita."
Maka binatang-binatang itu berjalan menuju ladang jerami dan mulai menuai. Kemudian kembali pada sore harinya, dan menemukan susu yang sekian banyak itu sudah lenyap.